Perkenalkan, kami dari kelompok 3, dan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar mengenai analisis data. Boleh next? Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Jessica Natama Sihaloho, dengan NIM 1612324, lalu ada Aisyah Islami Putri dengan NIM 1612326, lalu ada Muhammad Akira dengan NIM 1612330, lalu ada Dia Sultan dengan NIM 1612332, dan yang terakhir ada Putri Aurelia Syafa dengan NIM 1612334. Jadi presentasi yang akan kami sampaikan yang pertama adalah dataset. Di dalam dataset ini terdiri dari yang pertama sumber dan informasi data, atribut dalam data, lalu jenis data dari atribut. Lalu yang kedua ada statistik, terdiri dari sampel data dan statistik data. Ketiga ada visualisasi, terdiri dari grafik atau chart data dan insight. Yang keempat ada korelasi. Korelasi terdiri dari korelasi semua atribut dan visualisasi dalam grafik. Dan yang terakhir adalah data cleansing yang terdiri dari deskripsi tingkat kekotoran dan cara mengatasinya. Lalu kita akan masuk ke yang pertama, yaitu dataset. Oke, boleh ke bawah lagi. Jadi bagian 2.1 ada deskripsi data dan file. Pertama, kita import dulu pandas SPD dan juga import matplotlib.pyplot as.plp. Lalu untuk membaca file CSV-nya, kita gunakan df sama dengan pd.read_csv dengan judul file covid_indonesia_type_series_all.csv. Lalu kita mengeprint data dari dokumen tersebut, dan di bagian bawahnya adalah output dari print tersebut. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai deskripsi data. Jadi data yang kita tampilkan adalah data tentang COVID-19 di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021. Dan setiap kolom itu menampilkan informasi mengenai tanggal, lokasi kode ISO, lokasi kasus baru, dan seterusnya. Oke, boleh next ke yang bawah. Lalu ada penjelasan tentang format data. Jadi format data yang kita gunakan adalah format CSV. Format comma separated values atau CSV adalah file text biasa yang berisi daftar data. Dan file ini kadang disebut dengan karakter separated values atau comma delimited files. Dan file-file ini sering digunakan untuk bertukar data antara aplikasi yang berbeda. Dan pada umumnya, file CSV menggunakan karakter koma untuk memisahkan atau membatasi antar data, tetapi terkadang menggunakan karakter lain seperti titik koma. Lalu kami memperoleh data tersebut dari situs Kaggle dengan ukuran 20.816 baris kali 38 kolom. Dan banyaknya data adalah sebanyak 20.816. Oke, selanjutnya adalah penjelasan mengenai tentang jenis data. Di sini kami menunjukkannya dengan mengcode for index i in range len column, maka akan mengeprint string index +1, plus titik, plus string, dan seterusnya. Nah, di sini dengan code tersebut kami akan memperoleh tipe data dari tiap-tiap kolom. Boleh ke bawah lagi.
Nah, lalu arti tipe data yang tertulis objek, integer 64, dan float 64 adalah yang pertama, objek itu berisi campuran dari berbagai tipe data seperti string, tanggal, atau data kategorial. Lalu, integer 64 sama dengan berisi tipe data bilangan bulat positif maupun negatif tanpa desimal. Lalu float 64 itu berisi tipe data bilangan pecahan. Lalu kita akan masuk ke range data. Untuk mencari range data, kita code dengan numeric underscore df sama dengan df.select dtypes, lalu include number. Lalu di sini kami buat judulnya yaitu nilai tertinggi setiap kolom. Nah, lalu numeric underscore df.mass akan mengeprint nilai tertinggi dari tiap kolom. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai terendah di tiap kolom. Caranya yaitu dengan mengcode numeric underscore df sama dengan df.select underscore dtypes lalu include sama dengan numbers. Lalu judul yang kami buat adalah nilai terendah tiap kolom. Dan numeric underscore df.min akan menampilkan nilai terendah dari setiap kolom. Setelah itu, kita akan masuk ke persen data yang kosong. Untuk mengetahuinya, kita mengcode missing underscore count sama dengan df.isna kurung dot sum kurung lagi, lalu missing percentage sama dengan missing count per len df dikalikan dengan 100. Lalu untuk menampilkannya, kita code print missing underscore percentage. Lalu akan menghasilkan persen data yang hilang di tiap kolom. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai statistik. Nah, untuk di statistik ini yang pertama saya mencoba untuk menunjukkan sampel datanya. Jadi di sini kami udah mencoba untuk sampel data yang pertama adalah dengan menunjukkan 10 data pada baris pertama, yaitu dengan menggunakan printdf 210. Kemudian untuk sampel-sampel lain di sini kami menggunakan yang pertama 10 data dengan total kematian yang tertinggi atau total deaths, yaitu ascendingnya dimulai dari 0. Kemudian ada juga 10 data dengan jumlah kasus aktif baru terendah, yaitu new active cases. Untuk yang terendah ini ascendingnya dimulai dari 1. Dan ada juga 10 data dengan faktor pertumbuhan kasus baru tertinggi atau broad factor of new cases. Kemudian 10 data dengan total kasus per juta populasi terendah. Dan juga ada 10 data dengan tingkat kesembuhan kasus tertinggi. Selain itu, di sini juga kami menggunakan sampel-sampel pada kolom-kolom tertentu. Diambil beberapa dari 38 kolom. Yang pertama di sini ada kolom populasi, kemudian ada juga kolom lokasi, kolom pulau, jumlah desa perkotaan, dan juga ada kolom jumlah kota. Dan berikut ini adalah outputnya. Jadi untuk output ini ada dari yang sampel 10 data pertama dan juga yang udah dijelasin sebelumnya. Dan setelah itu di sini ada juga hasil dari pembuatan statistik. Jadi pada tabel ini yang di statistik ini tuh dari kolom yang bersifat numerik. Di sini ada 26 kolom. Kemudian dengan menggunakan program describe hasilnya seperti berikut. Jadi di sini ada 26 kolom. Kemudian untuk penjelasannya yang pertama ada min. Kalau min itu artinya nilai dari rata-rata tiap kolom datanya. Kemudian ada juga STD atau standar deviasi untuk tiap kolom. Dan juga ada nilai ekstrimum dimulai dari minimal dan juga ada maksimum, jadi minimum dan maksimum, ataupun nilai terkecil dan juga nilai terbesar. Dan juga ada persentil. Persentilnya ini dimulai dari 25%, 50%, dan juga 75%. Kemudian boleh lanjut ke bawah.
ke bawah lagi boleh. Nah, selanjutnya di sini ada juga persentil untuk yang 10% dan juga 90% yang ada di bagian bawah. Dan di sini juga sama seperti sebelumnya, bedanya ini terpisah untuk tiap kolom yang bersifat numerik. Boleh diturunin lagi ke bawah. Langsung aja. Kemudian, nah, di bagian sini ada distribusi frekuensi nilai pada data. Di sini kami pakai menggunakan program for loop. Kemudian habis itu pakai juga program value counts. Kemudian untuk bisa dibaca pakai frequency.items. Lalu diperolehlah distribusi frekuensi untuk tiap kolom numeriknya seperti berikut. Boleh di-scrolling aja. Oke, jadi selanjutnya aku mau ngejelasin tentang visualisasi. Oke, di visualisasi ini yang pertama kita bakal nyari terkait perbandingan kategori. Nah, di sini aku mau pakai kategori antara total kasus sama total meninggal. Tapi di sini aku perkecil lingkupnya jadi di daerah DKI Jakarta aja, makanya di situ aku cantumin DF-nya pakai location yang sama dengan DKI Jakarta. Terus aku juga perkecil lingkupnya jadi pakai average dari si total cases sama si total deaths-nya itu. Terus abis itu aku buat plotnya, boleh ke bawah aja. Terus di sini aku pakai grafik yang tipe bar, jadi perbandingannya bisa dilihat seperti grafik yang tertera. Oke, ke bawah lagi. Untuk yang kedua ini aku ngambil perbandingan kategori antara growth factor of a new cases sama growth factor of a new deaths. Di sini aku pakai wilayah Jawa Barat, makanya itu DF-nya aku kasih location untuk daerah Jawa Barat. Terus juga aku pakai bagian average dari si growth factor-nya ini. Terus masih sama, aku juga pakai tipe yang bar dan hasil grafiknya bisa dilihat pada gambar. Oke, next. Nah, di sini aku mau nampilin apa ya, perubahan terhadap perubahan waktu. Nah, di sini aku pakai perubahan dari total recover terhadap perubahan waktu. Untuk plotnya sendiri aku pakai yang tipe area, jadi bisa dilihat semakin ke sini atau dari tahun 2020 sampai 2021 semakin tinggi orang-orang yang sembuh dari COVID-19 ini. Boleh next. Terus di sini ada new cases per millions terhadap perubahan waktu. Boleh dilihat langsung ke grafiknya aja. Di sini aku juga pakai tipe yang area. Dan di tahun 2020 kan memang dikit ya kasus barunya itu. Tapi di pertengahannya itu fluktuatif, jadi naik turun. Dan pada akhirnya di tahun 2021 semakin menurun untuk new cases-nya itu. Lalu di sini ada penampilan hierarki. Di sini aku pakai hierarki dari location. Untuk plotnya itu pakai yang value counts. Terus di sini pakai tipe yang pie. Jadi di sini bakalan kelihatan dari daerah mana aja si data ini diambil. Oke, next. Terus di sini aku ada hierarki island juga. Jadi tiap-tiap daerah itu ada terdiri dari berbagai pulau kan. Nah, pulau yang paling banyak bisa dilihat dari grafiknya itu adalah Pulau Sumatera. Boleh ke bawah, Kira? Oke, seperti ini pokoknya. Next, di sini ada hierarki special status. Jadi dari daerah yang udah tadi diakumulasi itu paling banyak itu dari daerah khusus, terus habis itu dari daerah istimewa sama daerah khusus ibu kota itu hampir setara. Next. Oke, di sini ada plotting relationship. Dan di sini aku ngambil plottingnya itu antara total cases per million sama total deaths per million. Dan ini aku perkecil lingkupnya lagi di daerah Banten supaya bisa terlihat. Oke, boleh ke bawah. Nah, ini grafiknya terlihat seperti pada gambar. Boleh ke bawah lagi. Nextnya ini aku plotting antara case fatality rate sama case recovered rate. Dan ini aku perkecil lingkupnya di daerah Banten. Oke, kayak gini kira-kira untuk grafiknya. Oke, selanjutnya aku bakal ngebahas tentang korelasi. Nah, di sini aku buat 5 program. Program yang pertama itu korelasi antara new case sama total case. Nah, di sini kita pakainya scatter.
Di sini bisa lihat korelasi antara new case sama total case-nya itu adalah 0,61 dan ini grafiknya. Lanjut program kedua itu tuh aku ngambilnya korelasi antara new deaths sama total deaths. Dan korelasi antara new deaths sama total deaths-nya itu adalah 0,62 dengan grafik seperti ini. Lalu program yang ketiga, aku mengambil korelasi antara new recovery sama total recovery. Dengan korelasi antara new recovery sama total recovery-nya itu adalah 0,65 dengan grafik seperti ini. Lalu program keempat, aku membawa korelasi antara total case per million dan total death per million. Nah, korelasi antara total case per million sama total death per million itu 0,9 dengan grafik seperti ini. Lanjut ke program yang terakhir, aku membawa korelasi antara growth factor of new case dan growth factor of new deaths. Nah, di sini tuh korelasi antara keduanya itu 0,008 dengan grafik seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data cleansing. Pada data yang kami dapatkan tentang kasus COVID-19 di Indonesia, data tersebut memiliki kekotoran data yang sangat kecil. Maka dari itu, kami melakukan cleansing dengan hanya 2 program. Yang pertama adalah cleansing dengan merubah penggunaan string .2 menjadi koma. Contohnya pada angka-angka yang bersifat desimal. Di situ menggunakan .2, bukannya menggunakan titik. Maka dari situ kami menggunakan program df replace untuk mengganti .2 menjadi koma, menjadi titik, lalu perubahan tersebut di-save ke CSV yang sudah ada. Boleh lanjut. Lalu cleansing yang kedua, kami merubah nilai atau angka di data kolom total active cases. Terdapat data yang bernilai negatif, padahal kenyataannya total active cases harusnya bernilai positif, karena menunjukkan banyaknya kasus yang aktif. Nah, kasus yang aktif ini bukan merupakan angka perubahan kasus aktif. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.